Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Semangat. semangat. Selamat pagi. Semangat. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya yang kedua kali berat. Penyerahan sertifikat itu saya minta Bapak Bupati hadir, kami semua jajaran hadir, bertepatan dengan HUT koperasi. Seperti ulang tahunnya sudah 1 tahun kemarin. Di tahun kelima baru kita rayakan HUT yang kelima, balita itu 5 tahun. Kita buat pesta makan kepiting di Trans. Saya tahun depan juga sudah masuk lima bakti di Desember, 25 Desember pas hari ulang tahun. Pak Bupati juga tahun depan selesai, diharapkan Bapak Ketua dan pengurus semua beliau bisa hadir membuka rat. Tadi beliau membuka rat di kan hari ini ada 3 rat. 2 orang lagi, 1 sakit 1 izin, tinggal Pak Kabit, Pak Sek saya minta damping Pak Bupati di maju bersama di ratnya Bapak Edes mereka. Beliau mau hadir. Kalau hari ini juga dari Mora 2 undang, beliau pasti hadir. Karena saya mau kesini tadi, beliau pulang dari maju bersama, berpapasan di tengah jalan. Kalau diundang tadi berarti beliau dari maju bersama langsung ke Mora 2. Diharapkan tahun depan sebelum beliau berakhir, kita mengundang beliau mungkin di tempat yang sama ini, karena dengan pohon sejuk ini. Beliau suka juga suasana di alam, supaya masukan-masukan dari beliau untuk koperasi di era sekarang ini kita semua bisa sama-sama benar. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa sekaligus Profisiat, kami tidak diundang makan dan domba kemarin. Profisiat untuk kedua kali memimpin Baikoka hari ini, puji Tuhan, berarti ada bisa bawa pulang untuk suami di rumah. Bapak Manajer, Bapak Ketua Koperasi, dan seluruh pengurus pengawas yang paling utama yang saya cintai, para anggota sekalian, dari 48 yang hadir hari ini sudah lebih dari setengah. Terima kasih banyak untuk kehadiran. Kalau kita tidak rat, siapa lagi yang mau hadir? Kalau tidak hadirat, pengurus tidak bagi SAW. Jadi trik-triknya pengurus itu sudah hebat sekarang. Karena kalau sudah bagi lebih dulu, anggota pasti tidak hadiran. Saya lihat ada SAU ini ternyata belum bayar, tapi kita ikut teratur. Yang kedua, saya memberi apresiasi yang luar biasa untuk Mora 2. Walaupun yang ada sini juga banyak petani, sebagian besar juga guru, yang sangat-sangat kami harapkan Pak Kabit ini coba telusuri seluruh koperasi petani yang nanti akan bisa siap untuk menerima mengelola dana dari Rabobank, yang selama ini para petani sulit mendapatkan kur baik dari BRI, Bank NTT maupun koperasi-koperasi, karena dengan berbagai persyaratan
si A ini masih punya kredit di BRI, masih punya kredit di koperasi, dia mau mendapatkan KUR terhambat di situ. Pak Bupati menekankan berulang-ulang kepada kami, terutama bidang koperasi. Kapan Ibu Til koperasi petani ini siap untuk menjadi koperasi seperti di ND koperasi apa namanya yang koperasi besar ini BK3D. Beliau mengharapkan dari koperasi-koperasi primer yang ada ini menjadi koperasi yang ada di Nagikio. Kita tidak harus ke ND. Ini yang kami terus berjuang. Pak Kabit dan teman-teman lagi berjuang di koperasi di Pintu Tinatiba, koperasi Setia Kawan. Namun di sana kami kesulitan mendapatkan anak-anak milenial yang bisa mengoperasikan komputer, yang tenaga IT-nya bagus untuk mengelola koperasi petani ini secara baik, secara administrasi maupun keuangan. Mudah-mudahan di Muara II ini ada tenaga-tenaga muda, adik-adik kita yang mungkin tidak lanjut kuliah atau yang selesai kuliah belum ada kerja. Mari kita rekrut untuk menjadi tenaga IT di Muara II ini. Ini saya yakin bapak-bapak guru ini semua ini bisa membantu menghandle itu, sehingga Muara II ini diharapkan 2 tahun ke depan bisa mendapat kucuran dana dari Rabobank untuk dikelola kepada para petani. Sebelum saya kesini tadi, saya juga didatangi dari Pandawa Agri Indonesia. Pernah dengar tidak? Pernah? Pernah. Pandawa Agri Indonesia sekarang lakukan pendampingan terhadap lahan-lahan petani yang berasnya nanti sudah akan masuk dalam kemasan, yang sekarang Pak Mama ke Swalayan itu ada taruh di sana, yang tidak kita bilang beras yang bebas sama sekali dari pupuk, tetapi beras sehat yang kalau kita masak di magic juga biar 2 hari dia tidak kuning dan tidak sembuh, dan siap dimasak, cuci langsung masak, tidak perlu kita tampil. Itu yang beras yang dalam pendampingan pada Pandawa Agri Indonesia, yang bulan Juni akan panen lagi. Dan mereka tadi untuk minta kami membuka kontak dagang dengan kabupaten kota, tidak hanya di daratan Flores, tetapi mereka sudah minta kami untuk kontak dagang sampai ke tingkat provinsi. Dan pagi tadi juga saya minta kesediaan Pak Rahman untuk bisa hadir di Muara II ini. Tetapi masih ada kegiatan yang harus mereka lalui dalam rangka menerima kedatangan Bupati Banyuwangi dan pimpinan dari Rabobank yang akan mengunjungi Nagikio. Bupati Banyuwangi, entah bupatinya atau stafnya akan datang, akan melihat proses produksi dan pemasaran petani di Nagikio ini seperti apa. Mereka akan berbagi, sharing, supaya petani di Nagikio ini tidak hanya dengan pola tanam yang sekarang kita jalankan. Itu kita doa banyak di tanggal 24 Juni. Orang-orang hebat dari provinsi-provinsi maju ini akan datang ke Nagikio. Ini karena kerja keras Bupati, Wakil mendatangkan orang-orang hebat dari luar untuk supaya kita punya petani ini makin hari makin lebih baik, ya. Jangan kita berproses olah sawah ini dengan metode kita sejak dari dulu sampai sekarang. Seperti itu saja. Untuk itu dari Pandawa Agri Indonesia menyiapkan pupuk, dan sekarang dana dari Rabobank, informasi terakhir pagi tadi dari Pandawa Agri Indonesia sudah dicairkan dan Rabobank, karena belum ada koperasi petani yang siap menerima dana ini. Rabobank masih cairkan melalui Pandawa Agri Indonesia dengan pencicilan pembayarannya itu setelah petani ini panen. Jadi dari pupuk dan pola tanam semua dalam pendampingan Pandawa Agri Indonesia. Untuk di dataran bayi kemarin belum sampai 100 hektar yang diserahkan, petani mau menyerahkan pendampingannya Pandawa Agri Indonesia. Dan RMU-nya juga RMU yang standar menurut Pandawa Agri Indonesia. Tidak semua RMU itu bisa menggiling padi hasil olahan dampingan Pandawa Agri Indonesia, karena dia tidak boleh patah dan harus diyakinkan bahwa tidak ada batu, tidak ada sekam yang terselip di dalam,
sehingga begitu masuk dalam kemasan semua siap dicuci dan langsung masuk ke periuk atau meji. Dan kami sudah menggunakan beras itu, saya di kios ada taruh 5 saat, yang lalu saya 10 saat habis. Dan orang yang mengkonsumsi itu apalagi ada sakit gula, pakai beras itu saja. Kalau beras yang pupuknya tinggi, kalau ada tamu, ada acara-acara kita masak. Tapi untuk konsumsi rumah tangga, sarankan sebaiknya kita menggunakan beras-beras sehat itu, karena kita nasinya kalau jatuh di lantai semut tidak mungkin naik, karena menggunakan pupuk yang disiapkan oleh Pandawa Agri Indonesia. Dan untuk Murah 2 ini kami sangat mengharapkan kalau butuh pendampingan lanjutan, tadi saya tanya Bapak Darius akan rekrut tenaga IT, mudah-mudahan bisa terkabulkan. Saya yakin Murah 2 ini bisa, dan bisa ada satu ruang kecil ya segi 4 saja untuk kantornya Koperasi Murah 2 ini. Karena kalau kita berkantor masih di rumah-rumah, anggotanya akan merasa risih, mau berkomunikasi enak, bebas, masih terganggu dengan orang rumah. Sebabnya ini tanah luas-luas, mungkin aja segi 4 saja, yang penting ada meja, ada laptop, ada kertas ATK semua, ada lemari satu, untuk kursi meja, untuk satu tenaga yang kita bayar untuk kelola administrasi dari Murah 2 ini. Sepakat tidak Pak Mama? Tanah luas-luasnya daripada kita mau nih polo. Kita lihat saya ini kole berdiri, koli dengan bunga manuk. Mending kita minta, kita tidak hibah, tidak beli, pinjam dulu. Supaya kita punya koperasi ini punya satu kantor yang layak untuk dikelola, untuk mengelola administrasi para anggota. Yang berikut, apakah anggota-anggota dari koperasi ini tidak ada anak-anak milenial yang bergabung di dalam? Ada. Supaya Bapak ini yang sebagai pemandu acara yang rekrut anak-anak muda. Ini Tri Prasetya tadi ternyata tidak latih, itu wajib diikuti oleh anggota. Di YouTube ini ada lagu Mars juga, di YouTube ada. Kalau tidak ada Facebook, di HP ini kita bernyanyi bersama. Anggota harus tahu lagu Mars, bukan Ibu Kadis yang tahu sendiri, supaya menghayati isi dari Mars itu seperti apa. Ini untuk kesejahteraan kita semua. Isi dari lagu Mars itu Tri Prasetya itu juga harus diungkapkan, dibantu oleh seorang yang iklan diikuti oleh anggota. Itu wajib dalam sebuah rat, karena itu menjadi suatu kesatuan di dalam sebuah rat. Oke, yang berikut untuk pendampingan. Kalau Koperasi Murah 2 sudah bisa melakukannya sendiri tanpa menghadirkan lagi pendamping saya sangat berterima kasih, karena masih banyak koperasi-koperasi yang kami istilahnya suci yang butuh pendamping. Kalau koperasi-koperasi sudah bisa mandiri, mungkin sudah jadi sekedar sihir ke kantor, mungkin Pak Kabir dan teman-teman mungkin bisa lihat kan kita sudah oke, berarti Murah 2 sudah hidup. Coba kita berusaha supaya Murah 2 kami tidak butuh lagi pendampingan. Mungkin kami damping untuk mempersiapkan Murah 2 ini bisa menerima dana dari Rabobank. Mereka kasih waktu, kebetulan kemarin datang Mbak Diva itu bulan April, saya tidak April atau Februari kemarin, datang bertemu di ruang Pak Bupati, langsung dari staf dari Rabobank menyampaikan bahwa Bu, kalau bisa siap ada koperasi petani yang bisa siap 2 tahun ke depan, Rabobank setelah Pandawa Agri Indonesia ini kita tarik dananya, kita serahkan ke salah satu koperasi yang siap menerima untuk menyalurkan kur, mereka untuk membeli saprodi, pupuk dan lain-lain, kita tetap dalam kendali koperasi. Itu yang diminta. 2 tahun berarti kalau dari tahun ini, kalau siap 2023, 2024, kalau dia siap, kita sudah bisa terima ini. Kalau dananya 20M, 10M, Koperasi Murah 2, Pak Darius, Pak Peter bisa minta pensiun dini, kelola dana ini. Kenapa tidak? Jadi itu persiapkan secara baik, rekrut anak-anak. Kalau memang butuh dia punya sistemnya seperti apa, kami nanti coba kontak Mbak Diva. Maunya Rabobank itu seperti apa yang mau diterapkan di koperasi. Itu mereka sangat berbuka diri untuk
mempersiapkan koperasi petani yang siap menerima dana dari mereka. Karena bukan hanya di Nagikil, tetapi sudah banyak kabupaten kota yang mereka juga mensupport dana ini. Jadi berarti kita minimal harus punya kantor kecil untuk tenaga IT-nya. Dia setiap hari ada di ruangan itu untuk mulai berproses. Anggotanya juga sudah tidak pakai lagi Android, tidak pakai lagi Nokia Center hanya untuk telepon, tetapi harus menggunakan Android. Anggota harus bisa mendaftar secara digitalisasi dari rumah, mau kredit, mau cicil, semua menggunakan HP. Yang sudah bisa kami menyicil dan lain sebagainya berproses pakai HP baru kredit gerbang kasih. Mereka sudah punya aplikasi SCP. Kami mau menyicil, kami punya pinjaman menggunakan HP. Seperti kita bayar di bank ya. Jadi mudah-mudahan Mora 2 ini semua mama dari hasil pertanian bisa beli HP Android, langsung mendaftarkan, nanti link akan diberikan oleh pengurus dan manajernya seperti apa masing-masing mendaftar supaya terekam semua di dalam laptop ini. Itu semua riwayat Mama Lina dengan segala macam kreditnya tanggal sekian, ada kelalaian cicil bulan sekian, itu semua terbaca dalam aplikasi ya Mama. Ini kita semua walaupun petani di Jawa itu petani-petani milenial tidak mau kalah bersaing dengan orang lain, dengan anak-anak muda, mereka menggunakan ini untuk menghasilkan uang. Tapi kita punya menggunakan HP untuk serang orang, baik online, mata elang, pemerintah tidak baik dan segala macam, dia begini begitu. Tapi orang di Jawa menggunakan ini menjual produk. Ya. Saya bergabung dalam grup nasional yang tiap hari mereka promosi, mereka punya produk-produk. Ya, kita hanya melihat dan melihat, tidak bisa mau meniru sedikit. Sekarang kita kembali. Kemarin kami Zoom dengan Ibu Yuli Laiskodat dengan seluruh tim penggerak PKK. Dan mulai bulan Juni sampai Oktober akan pemberian makanan tambahan tahap kedua dengan 7 produk lokal. Tepung dari Merungge, teh Merungge, garam Citam yang sudah ber-SNI, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, bose. Sekarang di Kupang sudah ada jagung bose, kita masak 10 menit seperti masak mie. Bose instan yang tanpa ada campuran bahan kimia itu akan di-drop dari provinsi. Itu inovasi dari Politani Kupang. Politani kita belum. Jadi kalau yang punya jagung-jagung untuk bose, jagung pulut putih itu diinformasikan supaya dikelola oleh Politani Kupang menjadi bose instan. Itu kemasannya seperti kita lihat kemasan mie, dia plastik, tapi kemasannya sudah kemasan bagus. Untuk 1 kali masak kita makan. Itu untuk anak-anak balita makan. Terus ya, orang tua, orang miskin, anak-anak disabilitas. Untuk di Nagikil kita ada 5 desa, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Kita di Asisa di Pedamude, terus Bu Owai di Rega, Nangaroro, itu Kota Kio 1, dengan ada 2 desa lainnya yang akan mendapatkan pemberian makanan tambahan untuk 600 sekian kakak. Dan itu setiap bulan akan diberi asupan-asupan sesuai schedule yang diberikan provinsi, tetapi diharapkan abon ikan, merungge, dan lain-lain sebagai olahan yang mereka tentukan itu disiapkan oleh pelaku-pelaku usaha baru mama sekalian ini. Punya ikan kita pergi jual, tidak laku bawa pulang, lempar buang, kasih anjing dan sebagainya. Padahal itu kita olah menjadi abon ikan. Dan abon ikan kita ini sangat disukai. Syukur-syukur di Asisa sini ada Ibu Menti, penyuluh perikanan. Kemarin kita kirim abonnya ke provinsi untuk diuji dan akan dikembalikan, akan dibeli oleh provinsi. Jadi Ibu Laiskodat bilang kalau saya mau datangkan dari Jawa semua produk ini bisa. Tetapi yang kami mau adalah pola pemberdayaan supaya masyarakat ini menghasilkan produk-produk ini yang akan dibeli oleh provinsi, diberikan kepada keluarga-keluarga miskin tadi, kepada jompo, kepada lansia, itu akan diberikan makanan tambahan yang saya sampaikan ada 7 produk. Itu informasi ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau
kita tidak menunggak di koperasi, kita punya usaha-usaha kecil yang mendongkrak kita untuk bisa menyicil itu dari olahan-olahan hasil yang ada di sekitar kita. Ini banyak anggota dari Make Paket kemarin makan kepiting di sana. Diolah, jangan jual kepiting mentah, olah jadi kepiting bumbu kuning. Bawa di kantor-kantor pakai kemasan. Kami di pegawai-pegawai sekarang senang instan. Dia malas pulang memasak lagi. Olah menjadi bumbu kuning. Taruh di mika-mika PA Ibu Kadis, kami ada sekarang buat kepiting di permika siap saji. Itu kami akan promosi. Ada ikan Ibu Kadis, kami ada ikan panggang ini dari Translok, Make Paket dan lain sebagainya. Ini belum pernah ada dari daerah-daerah sini. Kami setiap hari itu mendapatkan promo-promo yang untuk bantu dijual. Saya bilang saya selalu testimoni. Kemarin saya di Arangan. Mereka tantang kami semua di meja depan. Saya bilang Bapak akan pertanyaan lepas, yang pertanyaan itu saya jawab. Karena saya menjawab dari testimoni diri saya. Kamu punya usaha-usaha segala macam hanya minta mau proposal, mau dana penguatan. Hari gini aku kemarin kita ada uang. Kita direfokusin terus. Kami petugas hanya memberikan fasilitasi untuk supaya pelaku ini semangat. Saya bilang saya di rumah itu menjual lombok ibu. Saya tidak pernah malu. Mereka bilang Ibu Kadis kenapa jual sendiri? Yang saya mau kan kau punya dompet, keluar kasih saya punya dompet. Tidak ada yang terlepas dari saya punya jabatan. Juga dia tetap saya kepala dinas, tapi uangnya bukan kasih saya. Saya sampai hari ini masih menjual lombok ibu. Punya free sale besar. Bang Mama di rumah jangan hanya jual es, merusak kita Omikron, rombongan. Tampung itu ibu di musim ibu tampung. Saya Pak Kabit mobil beli saya punya lombok ibu. Kalau lagi musim saya jual 20, setelah tidak musim saya jual 30. Habis saya pergi jual di kantor-kantor. Lombok ibu mentah. Jadi ada yang komentar di Facebook, kalau berteman dengan saya di Facebook, laut hanya ada di Kecuraki. Hari gini masih ada lombok ibu mentah. Itu kali saya suka beli pakai karung taruh di freezer untuk antisipasi kalau orang pengen lagi kita punya stok. Kita cairkan dia, kita mengolah menjadi lombok ibu, kita jual lagi. Mungkin uang itu hari ini saya dapat kalau 5 kotak 150, saya bisa pergi menyicil koperasi kan, saya pergi di Bukar dan lain sebagainya ada di koperasi. Tapi kalau kita tunggu sawah, tunggu ceknya, tunggu vanili, itu kan ada musim. Di Maupogo saya rakyat kemarin, orang mau kalau lagi musim cengkeh nggak musuh pakai surya. Kalau tidak musim nggak gitu. Atau sekarang saga dengan cappuccino kan murah. Mereka pada sama ya, kamu tidak mau usaha latte, kamu kok kita mau latte, kamu kok kita keripik. Sekarang keripik kita paling laris itu anaknya Nompur. Itu laris ke Labuan Bajo, ke Surabaya sudah dalam kemasan. Keripiknya tidak goreng tapi dia pakai panggang. Itu belajar di YouTube juga. Keripik pisang pakai rasa mentega, rasa keju, rasa coklat. Kemarin saya minta untuk ada pameran dan mama saya jualan habis. Sekarang mereka siapkan lagi untuk besok berangkat ke India. Itu sudah sangat laris manis dalam kemasan aluminium foil. Jadi misalnya ada Translok, ada koperasi mau buat bazar, jangan pakai plastik lagi. Nanti orang boleh pakai aluminium foil atau pakai anyaman-anyaman dari Gontar. Kita menjual produk kita, kita buat bazar. Saya selalu raat di mana-mana. Saya bilang hari ini harusnya kami datang ini kan kami paling 50-100 pasti ada di dompet. Tidak ada hasil olahan dari koperasi Moradua yang taruh di meja sini. Kami pulang. Dia kan pakai kemarin kan kunjung dengan Pak Wakil Bupati Mek Susi ya kan bisa beli apa aku. Ya cepet Ibu 20 harus beli. Karena kita datang bicara tentang pelaku usaha ini harus produknya apa. Hari ini mungkin ada kepiting mentah. Habis pulang bawa oleh-oleh ini. Beli. Belum ada uang sehingga di rumahnya aman. Pelaku-pelaku usaha harus pakai barcode Bank NTT atau BRI atau BNI supaya misalnya kami datang hanya bawa HP, Mama tolong beli saya beli. Tidak ada alasan kami tidak ada uang lagi. Pegawai negeri yang tinggal bilang kalau itu tempel langsungnya di barcode kiris NTT, kiris NTT, uang langsung masuk. Itu pelaku-pelaku usaha sekarang sudah menggunakan barcode Bank NTT. Saya bawa ini karena saya mau tunjuk kepada Mama semua bahwa para pelaku usaha sekarang sudah menggunakan kiris dan mereka berusaha untuk mama yang di Uloga sana tuh muka sudah kita sudah gigit lah. Begitu saya mau bayar, Mama Kadis internal, Mama Kadis bayar pakai HP ya? Iya saya bayar pakai HP. Mama kan sudah punya kiris Bank NTT, tahu pakai? Ini kan belum tahu pakai. Mari saya ajar.
saya bayar mau punya si Rupala 50.000, nanti sebentar mau buka di HP, mau punya ini saya kirim bar dia punya. Buktinya saya sudah bayar mau punya. Oh iya mama tidak bawa uang, apalagi dan COVID kan orang tidak bawa uang cash, orang pakai ini. Untuk itu Pak Mama Sumada sini usahakan menggunakan ini supaya koperasi ini bisa berdigitalisasi. Saya yakin Moradoani kalau dalam tuntunan Bapak Ibu guru semua ini bisa berdigital, apalagi manajer sudah ikut diklat terus. Walaupun selama diklat itu tapi sudah diberi pendidikannya manajer. Dari ini tahun juga kita dapat dana DAK lagi, kita ganti lagi peserta lain untuk mengikuti pendidikan. Itu tentang SAU. Sebentar kita Mama berpulang bawa SAU, jangan langsung beli pergi di pasar sana, simpan kembali SAU, simpan kembali supaya bisa modalnya makin besar. Tahun depan Pak Bupati datang hanya ada apresiasi saja yang cukup sehat. Kenapa? Betul kalau datang rat kan kasih catatan perkoperasi itu beliau bisa tekankan hal-hal yang menjadi hal kewajiban anggota, memberikan solusi-solusi. Apalagi bicara tentang kopsen beliau sangat-sangat antusias dan diharapkan tahun depan misalnya kita undang Pak Bupati, Bapak Darius atau siapa saja yang melaporkan, Bapak, kami sudah terima sertifikat, sudah ini sekarang tahun kedua, kami koperasi ini siap untuk menerima dana. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini beliau akan apresiasi. Tahun depan beliau juga sudah selesai, dia 1 tahun berjalan lagi, diharapkan supaya Bapak Mama bisa mendengar apa yang beliau punya cita-cita. Beliau ini luar biasa, banyak ide-ide yang kita tangkap, yang kita buat. Dia bilang saya sudah kasih semua, tinggal kalian mau buat atau tidak. Ilmu-ilmu yang hari ini diomong di sana, ilmu lain, hari ini diomong di sini ilmu lain. Kan kita tuh tua satu ilmu kita harus coba. Jadi kita tuh kan kalau senang hanya mau duduk dengar, dia punya ilmu-ilmu yang begitu banyak. Itu kan ada bisa hafal muka yang sama ikut saya. So, iya kan Bapak yang hari omong ide lain besok. Kami semua ide ini besok ide lain. Ini luar biasa bahwa kita mendapat pemimpin yang cerdas ini, kita bisa mendapatkan hal-hal positif yang untuk kita bawa pulang, untuk kita buat usaha sendiri. Beliau sangat mendukung, pegawai juga dia bilang kamu bisa ada jual-jual, daripada kamu uang tidak ada, jual-jual tambahan. Daripada di kantor orang beli makanan di warung, kamu di dalam tuh bawa makanan, teman-teman beli lagi. Perawat-perawat ada yang jual nasi ini, nasi itu, nasi bakar, nasi segala macam. Kita beli lagi. Padahal di dalam ini potensinya ada. Dari Translok dari Moradeo ada produk-produk yang bisa dijual-jual ke sana. WA mampir kami ada jual ini Pak riba sini. Kalau uang tidak ada tapi hanya tuh kami harus berani hati untuk mendorong pelaku usaha ini bisa semangat untuk mengolah produk-produk supaya koperasi ini jangan kesulitan. Jangan minyak suci. Yang minyak suci ini banyak sekali. Kami hari ini rat yang ke-25, 26. Baru 26 dari target kami di 2021 ini 41. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ini kita selesai sampai 41 ini, dan 41 ini diharapkan semuanya bisa sehat dulu. Ini malah ada yang sudah dalam pengawasan khusus. Bapak Desa mungkin titip pesan satu wajib baru ini, kalau memang sudah tidak aktif minta mereka rapat pengurus, memberikan seperti ini hasil rapat, bawa ke kantor untuk kita proses. Kalau mereka mau bekukan, kami harus ada proses dari mereka, rapat pengurus untuk pembekuan. Daripada kita ini nama banyak-banyak 71 koperasi ternyata banyak yang tidak aktif. Ini saya yakin mereka juga sudah ada di mana-mana berkoperasi, sehingga pengurusnya juga sudah tidak kelola lagi. Minta mereka mungkin difasilitasi oleh Bapak Desa, minta mereka rapat pengurus, membuat notulen rapat dengan berita acara, serahkan ke Pemda, nanti konsultasi dengan Pak Kadis supaya kita proses pembekuan. Sudah banyak koperasi yang kita mau proses pembekuan, hanya mereka sendiri belum berani untuk rapat di tingkat pengurus. XSKUD saja nih Pak Imun tinggal mau gendong dan punya mantan manajer nih yang sudah tidak ada sama sekali, bangunan juga sudah tidak mau serahkan ke Pemda. Baru mau Ponggo saja Pak Imun yang serahkan untuk Pemda membangun sarana-sarana pelayanan. Sedangkan KUD yang lainnya belum mau serahkan sampai hari ini. Ada yang dipakai oleh Atom itu juga Pak Imuni pulang pergi sebelum terakhir tinggal gendong itu manajernya.
untuk dia tanda tangan. Kami sampai novena doa dulu supaya beliau mau tanda tangan. Iya, sungguh mati. Sampai imun doa banyak supaya hari ini dia tanda tangan yang beracara. Dengan segala macam cara beliau tanda tangan. Sekarang digunakan oleh Koperasi Atom yang taruhnya punya alat besar itu. Kita bahwa Mama sini yang punya padi ini pernah giling di Atom. Ya memang mereka agak mahal juga. Karena itu juga mesti dalam tonasi besar. Satu kali naik itu 5 ton. Mereka juga kesulitan. Kami juga tidak bisa terlalu bantu yang sampai sebegitunya. Mereka sendiri lakukan pendekatan dengan petani. Karena tapi hasilnya memang bagus. Dia itu saya pernah makan berasnya adik-adik kasih giling di situ waktu hujan berkepanjangan tahun lalu itu. Itu berasnya kita langsung cuci dan masak. Tidak ada antar, tidak ada batu. Dan itu peralatan dari Belgia. Dibantu untuk Atom mengelola peralatan itu. Banyak kesulitan mereka mendapatkan gabah. Karena petani dari kami jemur sendiri prinsip begitu kan. Sementara mereka ini kan dari penjemuran sampai kita dalam karung. Komunikasi itu masih intens dari mereka. Sehingga mudah-mudahan tadi saya lihat juga ada bahwa hasil produksinya juga banyak yang tidak laku terjual ya. Kalau saya lihat di sini dari hasil produksi mudah-mudahan ini dari pandangan mata pengurus saja. Tapi kenyataannya petani-petani menjual berasnya ini. Kemarin saya dikeluhkan oleh media bahwa di Pasar Danga sekarang beras turun sampai 8.000. Saya bilang itu kemungkinan karena panen boannya. Panen boannya itu akan mempengaruhi harga beras di Pasar Danga itu turun. Untuk itu, kalau Bapak Mama mau melakukan itu, mau bekerjasama didampingi oleh Pandawa Agri Indonesia, itu pasti harganya. Sekarang mereka menjual per karung 10 kilo itu 125. Yang lalu masih 120 karena petani sudah tidak bisa lagi memberikan harga 9,5, dikasih 10.000. 2,5-nya untuk Pandawa Agri Indonesia. Mereka jual ke swalayan itu 125.000. Itu ada kerjasama dengan minimarket, beberapa minimarket di Mbai. Kalau Bapak Mama mungkin yang mau merasakan beras Mbai, silahkan ke swalayan Sahabat, Himar, dan di Sinar Swalayan itu ada beras kita yang di drop ke sana. Kita baru drop terjauh ND 2 ton karena mereka juga produksinya juga belum terlalu besar. Jadi itu untuk sebagai testimoni bahwa ternyata beras ini. Coba kita masak beras kita dengan beras Pandawa, membuat perbandingan supaya Mama bisa tertarik untuk mereka lakukan pendampingan. Mereka mencari lahan-lahan yang untuk dengan petani itu. Hanya petani kita ini Pak Mama terus terang sudah banyak yang diizin oleh RMU kan. Ada yang mereka sudah ambil uang mulai dari bajak sampai tanam. Ada yang menjualnya terpaksa 7.000, 8.000. Sehingga mereka mau keluar dari kesulitan itu. Ini yang Pak Bupati lagi mencari solusi supaya mereka ini kita mau menyelesaikan hutangnya dengan pihak ketiga yang sistem izin tadi, supaya petani bisa bergerak dengan proses olahan itu yang lebih baik lagi, supaya kita tetap sehat. Jangan penyakit di Mbai ini gula dan stroke karena pupuknya sangat tinggi. Coba nanti Pak Mama beli satu karung untuk masak di rumah itu 2 magic. Lepas 2 hari lihat yang kita pupuk tinggi itu belum sudah berair. Kalau yang Pandawa punya itu 2 hari itu dia tidak berair dan dia tidak kuning. Dan kita coba taruh di lantai, tidak semut, tidak naik. Berasnya juga semut tidak naik. Tapi kalau kita punya beras itu, saya di rumah masak makan untuk berdua hanya magic yang 2 mau. Yang kalau ada orang banyak, saya masak yang beras sudah beli karung 50 kilo. Yang mau cari sehat, apalagi kita yang ada gaji ini, kita cari sehat supaya mulai baik daripada kita sakit dengan hal-hal yang sebenarnya tidak merusak tubuh kita. Untuk itu saya datang untuk memberikan informasi ini. Terus para pelaku usaha sekarang juga sudah digital, minta mendaftar di kementerian agar kita punya usaha itu terdaftar secara nasional. Misalnya saya mau jual abon ikan, saya sudah dapat nomor dari kementerian, namanya nomor UMKM. Kita mendaftar sendiri pakai online. Karena ke depan produk-produk kita juga sudah minta dimasukkan ke e-katalog supaya misalnya ada pengadaan mereka e-katalog. Misalnya kita yang punya mebel, punya ini, kita masukkan di e-katalog supaya tidak beli lagi produk-produk dari luar. Itu ada surat terakhir, kita diminta untuk sudah sampai ke situ. Jadi jangan marah, jangan satu saat
kita jual segala macam, orang tidak boleh karena tidak ada izin, tidak ada e-katalog, tidak ada nomor dari kementerian ya. Jadi kita mau berusaha segala sesuatu itu harus punya izin. Kita mau olah dendeng domba, kita mau olah dendeng ikan harus sampai kontinu dan memiliki izin PIRT dan izin Balai POM supaya kita bisa jual. Kami bisa jual kemana-mana. Bapak Mama kalau sudah punya izin bawa ke dinas Koprindak dan Dekernasta, sana Ibu Ketua membeli semua, Bapak bawa pulang uang, kami yang menjual. Itu era sekarang. Tidak lagi kami mau buat-buat siapa yang mau beli. Pemasarannya sudah jelas. Yang penting kita legalkan kita usaha. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan hari ini supaya koperasi ini tidak macet. Itu di Maponggo itu saya bicara habis-habisan di sana. Mereka akhirnya anggap pasal, iya kalau mama kan ditunggu cengkeh family, kapan mau nyicil sementara utang 100 miliar koperasi. Koperasi beserta utangnya juga masih miliar. Karena tertunggak cengkeh tidak terlalu hasil, mereka tidak mungkin menyicil tertunggak lagi. Kalau ada usaha-usaha kecil kan dia pasti buat sombe ikan. Nanti kami sudah janjian dengan orang paket kemarin, kami mau pergi makan ikan dan kepiting di sana. Om Ekin tak saya lihat itu kami mau makan di sana, sekaligus saya mau ajar mereka cara buat sombe ikan. Kami bawa ketupat, bawa pisang, bawa jagung, mereka sibuk, kami siap kepiting ikan, kita makan di paket. Itu kami sudah janji kemarin untuk supaya bertemu mereka di sana, tapi dalam stasi bukan dari dinas ya. Kami dari stasi mau kunjungan balik sana, kami mau bisa di paket mengunjungi saudara-saudara kita di sana. Transrock kalau mau undang juga kumpul kita anak-anak milenial, kita buat olahan dari ikan di sini supaya anak-anak OMK di sini terlalu banyak anak-anak di sana. Kita buat olahan itu untuk usaha. Mungkin ini saja saya kalau sudah bicara UKM ini. Banyak sekali informasi-informasi terkini yang bisa ini untuk mendorong koperasi ini bergerak naik ya, sampai ke digitalisasi. Baik Bapak Mama, itu beberapa hal yang saya bongkar belum sampai setengah. Masih banyak informasi yang nanti dalam perjalanan kalau mungkin ada ini kita bergerak bersama sambil bergerak sambil belajar ya. Untuk itu seizin kita semua, seizin Bapak Bupati, saya membuka kegiatan RAT hari ini dengan resmi. Tuhan memberkati.